Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat ada Abi Hanif dan Umida selaku pengasuh pondok pesantren Supercamp Lare Bani Pindah. Ada Mbak pengurus, ada kedua orang tua di rumah, semoga sehat selalu, doa terbaik buat mereka. Dan ada teman-teman yang berbahagia. Oke, jadi pada malam hari ini aku bakal mempresentasikan tentang kitab Ubudiyah bab ke-6 dan ke-7. Di sini aku bakal jelasin tentang sholat jamak qashar, sholat qashar sama sholatul ajiz. Nah, jadi yang pertama aku bakal bahas qashar ya. Jadi qashar itu secara bahasa dia tuh artinya meringkas atau menyingkat. Jadi sholat qashar itu cuma bisa dilakuin buat sholat zuhur, asar, isya. Zuhur, asar, isya yang rakaat aslinya jumlahnya 4 digosor jadi 2 rakaat. Nah, hukumnya itu ada 3. Jawaz atau boleh apabila kita tuh dalam perjalanan telah mencapai 80 km lebih 640 meter atau 2 marhalah. Terus itu hukum yang kedua tuh lebih afdol atau lebih baik untuk kita tuh mengqashar, sama wajib apabila waktunya tuh udah mepet, udah mau habis. Tapi dan sholat qashar itu ada beberapa syarat. Adalah kan syaratnya pertama itu pergi melakukan perjalanan tapi bukan untuk maksiat, untuk kebaikan. Terus itu jarak yang ditempuh tuh minimal 2 marhalah atau 80 km lebih 640 meter. Terus itu sholat yang dilakukan pada waktunya, maksudnya sholat yang dilakukan pada waktunya tuh bukan sholat yang kita tuh mengkodok mengganti sholat, tapi sholatnya itu kita zuhur itu ya, pokoknya sholat yang dilakukan pada waktunya. Jadi sholat yang sekarang, bukan untuk mengganti yang dulu-dulu. Terus itu tidak bermakmum kalau saya tidak mengikuti jamaah. Terus itu kita tuh mengetahui diperbolehkannya qashar, jadi kita tuh mengetahui ilmunya. Terus itu dilakukan apabila kita tuh dalam perjalanan, tapi apabila kita udah sampai di rumah kita nggak boleh mengqashar. Terus itu tujuan bepergian itu tuh jelas. Terus niatnya usolli fardhu dhuhri maksuratan lillahi ta'ala. Terus kalau nggak gitu usolli fardhu dhuhri raqataini lillahi ta'ala. Itu. Nah, terus habis itu kalau jamak secara bahasa itu artinya mengumpulkan atau menggabungkan 2 sholat. Nah, sholat jamak ini tuh bisa dilakukan untuk sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh itu tidak bisa dijamak. Nah, terus habis itu syarat-syaratnya dia itu memulai sholat pada sholat yang pertama. Terus habis itu mualah langsung, jadi tanpa ada jeda. Terus habis itu masih dalam perjalanan. Jadi kedua sholat itu kayak misalkan contohnya zuhur, asar itu dilakukan dalam satu waktu. Apabila kita melakukan jamak takdim, maka zuhur, asar itu dilakukan pada waktu zuhur di awal. Jadi habis kita sholat zuhur, habis itu kita baru ngelakuin sholat asar. Terus habis itu yang kedua itu ada jamak takhir, yang apabila sholat itu dilakukan di akhir, kedua sholat itu digabungkan di akhir. Tapi jamak takhir ini tuh dia tuh niatnya harus dilakukan pada awal. Jadi waktu dari zuhur kita udah niat kalau misalnya kita tuh bakal sholat jamak takhir. Nah, niatnya sholat yang pertama itu usolli dhuhra majmu'atan fardhu lillahi ta'ala, terus yang kedua usolli asar majmu'atan lillahi ta'ala gitu. Nah, terus habis itu orang-orang yang dibolehkan menjamak sholat itu bukan hanya orang yang bepergian, tapi juga orang yang sakit. Nah, terus habis itu kita masuk ke sholatul ajiz. Sholatul ajiz itu rukun sholat kan berdiri. Nah, sholatul ajiz itu bagi orang-orang yang tidak bisa berdiri. Nah, contohnya kayak kita tuh bisa melakukan dengan duduk. Nah, dengan duduk, tapi duduk yang lebih baik apabila kalian sholat dengan duduk yang lebih baik itu ialah duduk iftirashi. Terus habis itu tidur. Apabila kita melakukan dengan tidur miring, maka kita tuh miring lambung kanan, miring ke lambung yang sebelah kanan. Terus itu ada terlentang, maka kepala kita itu lebih tinggi. Jadi kayak misalkan kayak tumpuan bantal gitu. Terus habis itu dengan isyarah mata dan dalam hati.
Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila masih banyak banget kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.